Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Febriansa. Saya mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Saya di sini akan menjelaskan tugas untuk UAS Mekatronika. Saya di sini akan menjelaskan rangkaian tentang elektropneumatik. Di sini saya sudah merangkainya untuk mempersingkat waktu karena mengingat waktu yang sangat mepet. Di sini saya memakai silinder pneumatik, ada 2 buah silinder pneumatik. Lalu di sini ada valve untuk mengatur seberapa besar angin yang dialirkan. Saya di sini memakai 15%. Sorry, di sini saya ganti dulu 15%. Lalu di sini saya memakai 2 buah di sini saya memakai 2 buah 5/2 way 5/2 way pneumatic valve. Lalu di sini ada 2 buah kompresor untuk mensuplai angin untuk menggerakkan 2 hidrolik ini. Maksudnya untuk menggerakkan 2 pneumatik ini. Ini karena kompresor, makanya saya menggunakan pneumatik. Memang di sini tugasnya pneumatik, maksudnya makanya pneumatik itu penggerakannya untuk angin ya. Kalau hidrolik penggerakannya baru memakai oli. Lalu di sini saya sudah merangkai rangkaian seri untuk menggerakkan pneumatik ini. Ini rangkaian seri ini digerakkan oleh aliran listrik ya. Di sini ada 24 volt, lalu di sini 0. Lalu di sini ada relay, saya memakai 4 buah relay. Lalu di sini solenoid valve. Solenoid valve itu untuk maksudnya untuk memutus hubungan listrik secara otomatis. Jika saya mensimulasikan pneumatik ini, pertama saya akan menekan tombol ini namanya untuk N push button, yang artinya itu ketika saya mencet dia akan bergerak, lalu dia akan kembali normal. Nah, push button ini kalau dia mau bergerak kita harus selalu mencet ini, dia akan mundur. Pertama A0 mundur, lalu yang kedua B0, lalu kembali normal, A0 ke A1, lalu B0 ke B1. Itu dia dalam posisi standby. Lalu jika saya menekan tombol saya lupa namanya, detent switch ini, dia akan otomatis bergerak terus. Selama ini ditekan tombolnya dia akan bergerak terus. Jika dia ingin berhenti dalam mensimulasikan, kita harus menekan tombol ini lagi yang namanya itu detent switch. Lalu saya akan menjelaskan rangkaian serinya ini, cara kerjanya. Jika saya menekan tombol ini, A1 pindah ke A0, lalu di sini ini standby-nya dari A1 dan ke 4 dia standby. Jika saya pencet, dia akan berpindah dari A1 ke A0 dan ini ke 4 ke K1. Lalu dia bergerak dari B1 ke B0, lalu dia akan berpindah dari A0 ke B0, lalu di sini juga akan berpindah dari dari K1 ke K3 ya, ke K3. Nah, setelah dia berpindah, lalu dia akan merubah posisi standby dari A0 ke A1, lalu dia berpindah lagi dari B0 ke A1, lalu dia berpindah dari B0 ke B1. Di sini akan berpindah dari K3 ke K4, kurang lebih seperti itu. Lalu coba saya akan saja langsung jalankan programnya, bagaimana, apakah benar yang saya jelaskan tadi. Langsung kita run. Oke. Yes. Nah, dia posisi standby K4 dan K1. Nah, di sini dia standby dari
ujungnya ini A1 dan B1. Jika saya mencet, dia berpindah. Nah, dia berpindah ke 4 ke A0, lalu dia berpindah lagi ke A3 dan ke B0, dia berpindah lagi ke standby A1 dan ke A4. Nah, jika saya mencet ini, yang saya bilang tadi, dia jika mau menggerakkan pneumatik ini, kita harus pencet lagi, dia akan bergerak. Angin ini akan mensuplai ke sini. Jika saya ingin otomatis dia bergerak seterusnya tanpa harus menekan push button ini, saya harus menekan tombol ini. Dia akan terus bergerak sesuai yang saya sudah atur alirannya. Coba kita tekan ini. Dia sudah standby, dia akan bergerak lagi. Nah, di sini oke. Nah, jika ingin memberhentikan, saya harus mencetnya lagi. Jika saya mencet ini, dia akan pneumatik akan berhenti secara otomatis. Dia kembali ke awal, B0 ke B1. Nah, sudah berhenti. Nah, oke. Nah, di sini deskripsinya apa yang saya sudah buat ini. Oke, saya akan lanjutkan ke percobaan yang kedua pada software Tinkercad tentang motor DC. Oke, kita masuk ke percobaan yang kedua. Saya di sini menggunakan aplikasi Tinkercad. Di sini saya sudah merangkainya tentang motor DC. Saya akan menjelaskan apa saja rangkaiannya. Di sini ada satu buah Arduino. Di sini 2 buah LED merah dan hijau. Lalu di sini 2 resistor, dan ini hybrid motor, dan ini DC motor, dan ini baterai berkapasitas 9 volt. Lalu di sini saya akan menjelaskan koneksinya. Di sini dari output 3 lari ke terminal 2 DC motor, lalu dari output 4 ke terminal 1 DC motor. Lalu di sini output 2 lari ke terminal 1 pada DC motor. Di sini output 1 dari hybrid motor ini lari ke terminal 2 DC motor. Lalu power 2 lari ke plus di baterai ini. Lalu min pada breadboard ini lari ke negatif. Lalu dari 5 volt lari ke power 1. Lalu dari port 9 lari ke enable 1 dan 2. Lalu dari input 1 lari ke port pada Arduino port 8. Lalu port 7 lari ke input 2. Dari port 6 lari ke input 4. Lalu dari 6, lalu yang 5 dari port 5 lari ke input 3. Lalu dari port 4 lari ke enable 3 dan 4. Lalu di sini ground lari ke minus pada breadboard. Lalu untuk resistor dihubungkan dari port breadboard ke minus pada breadboard ini. Lalu selanjutnya juga sama. Lalu untuk plus lampu dihubungkan sejajar dengan resistor. Ini juga sama, plus yang merah disejajarkan dengan resistor. Lalu untuk yang minnya ini, ini min, ini plus ya. Lalu untuk plusnya ini dilarikan plus min, negatif, plus positif ya. Lalu untuk yang
positifnya itu dilarikan ke port nomor 2 Arduino Uno, lalu yang plus maksudnya positif pada lampu dilarikan ke port 3. Lalu saya akan coba langsung mensimulasikan bagaimana cara kerjanya. Di sini saya tidak sesuai ekspektasi maksudnya yang saya harapkan cara kerjanya ini. Yang saya pengen ini cara kerjanya dia bergantian muternya, dari ini ini muter berlawanan arah jarum jam. Setelah berhenti, lalu ini berputar berlawanan arah jarum jam. Lalu setelah berhenti dia kembali ke arah jarum jam. Lalu ini berhenti, lalu berikutnya ini kembali ke arah jarum jam. Jadi di sini saya tidak bisa maksudnya tidak bisa membuat apa yang saya inginkan. Saya sudah mencobanya berkali-kali, mencoba mengedit codingannya ini, tetap tidak berhasil. Langsung saja coba saya start simulasi. Nah, di sini dia berjalan secara barengan. Ini searah jarum jam, ini berlawanan, dan sebaliknya jika ini berlawanan, ini searah jarum jam. Harusnya ini berputar searah jarum jam dan ini berhenti. Maksudnya ini berputar searah jarum jam dan ini belum berputar ketika ini berhenti, dan ini baru berputar searah jarum jam. Ketika ini berputar berlawanan arah jarum jam, ini berhenti, lalu ketika ini berhenti, ini berjalan. Harusnya yang saya pikirkan seperti itu, namun tidak berhasil yang saya cari-cari. Di sini delay motor yang artinya itu untuk menjeda seberapa lama ketika ini berhenti dia berputar lagi. Di sini saya mengatur selama 2 detik. Saya coba akan merubahnya selama 5 detik. Dia akan berubah. Sorry sedikit lemot karena jaringannya. Jadi software ini tergantung jaringan ya. Ketika jaringan cepat dia akan semakin cepat kembali. Ketika jaringan gangguan dia akan semakin lama. Nah, jadi di sini dia delay ketika berputar lalu berhenti, dia diam selama 5 detik, lalu berhenti lagi, lalu berputar lagi dan diam lagi selama 5 detik dan kembali berputar. Saya atur di delay 5 detik ini. Oke, saya coba kembali normal. Lalu di sini, nah di sini yang artinya itu analog rate INE itu yang artinya itu 255 itu seberapa cepat RPM ini berputar. Jadi semakin tinggi angka yang kita masukin, dia akan semakin pelan berputarnya. Coba saya akan masukkan selama 500 yang artinya saya akan masukkan 500. Apakah dia semakin cepat atau semakin lambat? Harusnya semakin lambat ya. Kita start simulasi. Nah, dia semakin lambat berputar. Jadi untuk A mengatur yang atas, B untuk mengatur yang bawah. Karena B saya tidak merubahnya, jadi dia berputar normal saja. Nah, dia cepat. Coba saya rubah keduanya. Start gain. Dia lambat keduanya. Oh sorry, ini
cepat ya. Sorry, ada kesalahan teknis. Oh sorry, maksudnya itu A untuk berlawanan arah jarum jam. A untuk searah jarum jam, seberapa lambat dia berputar, dan yang B ini berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk A, ketika kita memasukkan angka semakin besar, jadi dia searah jarum jam akan pelan berputar, dan kebalikannya akan cepat jika kita tidak merubahnya ya. Jadi di sini saya berubah dua-duanya, dia akan berputar dua arah dan berlawanan, dia akan sedikit lambat ketimbang yang pertama. Oke, kita kembalikan ke normal. Lalu di sini digital 100 lagi. Coba kita jadi untuk delay ini yaitu untuk menjeda seberapa lama LED ini menyala. Saya akan coba aturnya 5000. Coba start simulasi. Untuk yang hijau lebih lama dan yang merah lebih cepat ya. Jadi untuk yang ini untuk mengatur LED saja, tidak ada hubungannya ke motor ini. Jadi ini untuk mengatur yang hijau, ini untuk mengatur yang merah. Jadi semakin kita masukkan angka semakin besar, lampu hijau akan lama menyala dan lama mati. Jadi 5 detik mati, 5 detik menyala. Ini hitungannya 5 detik ya, 5000 mili per second. Untuk yang ini 1 detik saja saya atur. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu cara bekerjanya ini. Tolong kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf saya belum bisa semaksimal mungkin untuk mensimulasikan DC motor ini, yang maksudnya belum maksimal yang apa yang saya pingin, yang harusnya ini berputar, ini berhenti, dan ketika ini berhenti, ini berputar. Saya belum bisa mengaturnya karena saya mengingat waktu yang sudah mepet karena hari ini sudah deadline. Terima kasih sudah menonton. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.